Sore hari ini tema kita adalah manusia harus bekerja. Kenapa sih tema ini diangkat? Saya waktu menerima tema ini, kelihatannya kan sederhana banget gini. Kenapa? Terus saya bertanya-tanya, jangan-jangan memang ada yang malas bekerja. Anak-anak milenial sekarang gitu loh. Malas bekerja gitu. Atau mau kerjanya yang santai-santai tapi terus banyak mendapatkan duit. Saya terus berpikir seperti itu. Nah, satu tema yang sederhana tapi memang kita harus mengerti. Jangan kita hanya menjalankan sesuatu yang bersifat rutinitas di kehidupan ini karena kita lihat di sekitar kita orang-orang bekerja di seusia kita lantas kita bekerja seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan kita hendaknya memahami terlebih dahulu apa yang ingin kita tindak lanjutin, apa yang kita ingin lakukan. Nah sebelum saya lanjutin saya mau tanya, seberapa banyak di antara kalian, di antara kita ini yang sudah bekerja? Boleh angkat tangannya? Saya mau data dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya 9, wow banyak udah. Ini totalnya kan ada berapa? 90 dari 80. Jadi udah banyak ya, 90%. Baik, kita akan lihat sama-sama, kita akan belajar sore ini sama-sama. Manusia harus bekerja. Ya, tadi WL-nya katakan kenapa, mengapa harus bekerja kan seperti itu. Oke, kita lihat ya. Haruskah manusia bekerja ya? Saya balik ya sama aja. Kenapa harus bekerja? Haruskah manusia bekerja? Harus enggak? Halo? Harus? Iya, harus. Ya, harus tegas. Iya, harus. Kita harus bekerja. Kenapa? Kan gitu. Ya, kita akan lihat sama-sama. Ini dia. Kenapa manusia harus bekerja? Ya, kita akan lihat sama-sama. Ini bukan sesuatu yang tadi saya katakan kita boleh pahami hanya sekedar ikut-ikutan. Anak muda ya kalau temannya pacaran dia ikut pacaran kan seperti itu. Tapi dia nggak ngerti untuk apa gitu, tujuannya apa gitu. Sama juga halnya bekerja. Oh usia saya orang bekerja ya saya ikut bekerja. Dulu ya kuliah sekarang udah selesai kuliah ya bekerja seperti itu. Tetapi kita harus pahami kenapa manusia harus bekerja. Ya, ini merupakan memang suatu natur ya. Kalau setiap orang tanpa tadi diajari, dia lihat sekitarnya apa, dorongan dari dalam dia bekerja. Itu merupakan suatu natur memang dari sananya. Kenapa itu ada natur itu ya? Nah kita mau lihat kenapa itu ada. Pertama kita akan lihat satu bagian firman Tuhan ya. Ini dia ya. Allah bekerja sejak penciptaan hingga kini. Ya, kita lihat dulu itu. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-7 itu menceritakan bagaimana Allah menciptakan. Kita masih ingat ya, ciptaan pertama, kedua sampai hari ke-6 ya. Masih ingat urutan-urutannya? Mau dites sekolah minggunya lulus gak dulu. Yang pertama apa? Ayo. Allah menciptakan apa? Langit dan bumi, oke. Kemudian yang kedua, lupa ya. Yang kedua cakrawala, ya cakrawala. Terus yang ketiga, cakrawalanya diisi ya dengan apa? Tuhan memisahkan antara air di atas dan di bawah ya. Di bawah ada laut, terus ada darat ya. Terus kemudian Tuhan ciptakan isi yang di laut, binatang-binatang laut ya seperti itu. Terus yang berikutnya, cakrawala tadi ada apa? Cakrawala itu ada apa sih di cakrawala? Matahari, ada bintang-bintang kalau malam hari, ada bulan, kan gitu kan? Nah, untuk menerangi daratan ya kan Tuhan ciptakan itu. Kemudian ada yang kelima,
burung-burung di udara ya, seperti itu. Dan yang terakhir ada binatang mengisi daratan. Terus selain binatang-binatang, halo, manusia, tumbuh-tumbuhan, ya binatang semua di darat, terus manusia kan terakhir kan, betul nggak? Waduh, ini nggak lulus nih sekolah minggunya. Ya itu Tuhan ciptakan kita, kalian baca nanti deh di Kejadian 1 pasal 1 sampai pasal 2 ayat 7. Di situ semua tercantum apa yang tadi kita sama-sama diskusikan. Nah, yang terakhir tuh manusia diciptakan. Manusia itu diciptakan dikatakan berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang 1 sampai yang ke-6 tadi ada apa itu namanya? Langit dan bumi dan lain sebagainya. Tuhan bilang jadi beda dengan manusia. Manusia istimewa. Tuhan bentuk dari apa? Tanah, dari debu tanah. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas. Dan waktu Tuhan menjadikan manusia pun Tuhan berdiskusi di dalam Tritunggal ya. Marilah kita, situ ya, jamak ya. Marilah kita, Bapa, Anak dan Roh Kudus menciptakan manusia yang segambar atau serupa. Artinya mirip dengan Tuhan. Ya, tapi enggak sama, baru mirip ya. Mirip nah dengan Tuhan. Berarti manusia berbeda dengan makhluk lain, berbeda dengan benda-benda lain yang diciptakan Tuhan. Manusia diciptakan sangat istimewa. Mirip dengan Tuhan. Artinya kalau Tuhan menciptakan, Tuhan bekerja, tadi kita sudah lihat urutan Tuhan bekerja, dan Tuhan bukan di hari ke-7 dikatakan situ Tuhan istirahat, bukan Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja sampai sekarang, seperti itu ya. Jadi ini sebuah natur tadi saya katakan dari Tuhan, karena kita mirip dengan Tuhan, maka Tuhan bekerja, kita juga terpanggil untuk bekerja. Itu ya, kenapa manusia harus bekerja. Nah kalau kita perhatikan di ayat 26, pasal 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan manusia diciptakan mirip dengan Tuhan tadi ya, rupa atau gambar Allah. Jadi itulah membuat manusia juga mau bekerja, terpanggil untuk bekerja. Seperti itu. Namun kenapa kita bertanya, karena sekarang ini kok banyak orang malas bekerja ya. Ya, malas ya orang bekerja ya. Orang nggak mau bekerja dengan sungguh-sungguh yang serius, tapi orang suka kerja yang gampang sudah dapatkan duit. Contoh misalnya, kalian temukan di jalan-jalan nggak? Halo? Kalau kalian lagi berkendaraan, naik kendaraan umum apa nyetir mobil, kalian perhatikan di sekitar, di jalanan, banyak orang mau gampang kan, minta-minta ya kan, itu contoh orang malas. Setuju nggak? Halo? Wah pada ngantuk semua nih ya. Betul kan? Mereka malas mau sesuatu yang gampang minta-minta aja seperti itu. Nah ini hanya manusia berdosa. Kalau ketika dikatakan Tuhan menciptakan yang tadi kita lihat sama-sama di pasal 1 ayat 26-27, yang diciptakan Tuhan tuh manusia istimewa yang sempurna, tidak seperti yang kita lihat di pinggir jalan itu yang bermalas-malasan. Manusia yang seperti itu yang tidak mau bekerja, tetapi manusia yang ciptaan Tuhan yang tidak berdosa itu awal mulanya mereka itu sudah mirip kayak Tuhan ya, mau bekerja, senang bekerja. Tetapi dosa yang membuat mereka jatuh dan malas bekerja. Ya. Tetapi ingat, perjalanan hidup manusia, nanti kita lihat bagaimana Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk bekerja. Sekali lagi ada perintah di sana, nanti kita lihat sama-sama. Ya. Setelah itu manusia sekali lagi jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak diam. Tuhan memberikan janji untuk memulihkan, menganugerahkan keselamatan. Artinya Tuhan memulihkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk dipulihkan menjadi manusia baru, hidup baru, lahir baru. Nah, kalau kalian sudah mengalami lahir baru, maka seharusnya kalian tidak malas bekerja karena sudah Tuhan pulihkan. Ya, seperti itu. Mari kita lihat yang berikutnya. Perintah Tuhan.
Kenapa? Mengapa kita bekerja? Itu merupakan perintah Tuhan. Selain tadi adalah bekerja seperti Tuhan ya, naturnya, kemudian perintah Tuhan ya. Kita lihat Kejadian 2 ayat 15 dan 3 ayat 17. Saya minta salah seorang membacakan yang lantang ya. Kejadian 2 ayat 15 dan satu lagi 3 ayat 17. 2:15 dulu, silakan. Ya. Ya. Untuk apa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden? Halo? Mengusahakan. Artinya untuk bekerja, ya. Mengusahakan, memelihara dikatakan Taman Eden, ya. Mengusahakan bukan artinya pohon-pohon harus dipelihara, bukan dibiarkan saja hanya dinikmati buahnya saja, ya, atau dibabat habis, ya. Seperti sekarang penebangan hutan, gundul, ya, hutan-hutan di Kalimantan, di Sumatera, akhirnya terjadi bencana. Itu bukan pemeliharaan, ini perusakan, ya, seperti itu. Tapi jelas dari pertama setelah manusia diciptakan Tuhan, menurut rupa Tuhan, diciptakan manusia dan dihembuskan napas Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian Tuhan taruh di Taman Eden untuk mengusahakan, memelihara taman itu dan membangun, ya, memelihara, mengusahakan. Kalau tumbuh-tumbuhan harus ditanam ulang, peremajaan dan lain sebagainya. Itu panggilan Tuhan kepada setiap manusia ciptaan yang sempurna tadi. Nah, kita lihat sekarang di Kejadian 3 ayat 17 satu ayat. Tolong bacakan. Iya. Dengan susah payah engkau mencari, itu ada upaya, ada kerja di situ. Betul? Ya. Jadi ini perintah Tuhan. Ya, dari dua ayat ini kita melihat bahwa bekerja itu merupakan perintah Tuhan untuk mengusahakan, memelihara, ya, Taman Eden. Kemudian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada satu ketetapan Tuhan, mereka akan bersusah payah mencari nafkah, mencari, ya, berupaya. Ada kerja di situ, ada daya yang dikeluarkan, ada usaha yang dikeluarkan. Tidak mau tunggu-tunggu, ngongkang-ngongkang kaki, cuman dikasih makan, tidak. Tetapi harus memberi hasil supaya bisa menghidupin dirinya. Nah, itulah yang menjadi bagian yang kenapa manusia harus bekerja, ya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya, bekerja adalah pemberian Allah, ya, anugerah Allah. Jadi bekerja itu anugerah Allah, harus kita hargai, kita hormati, ya. Kita menyukai pemberian Allah, ya. Pemberian presiden, hadiah raja, pasti kita akan jaga itu. Betul? Kita sangat menghargai itu. Apalagi ini adalah anugerah Tuhan yang berikan kepada kita. Coba baca di Keluaran 20 ayat 9. Bisa tolong bacakan? Jadi bekerja itu anugerah Allah. Silakan, siapa yang sudah menemukan? Bisa bacakan? Vera barangkali? Iya. Berapa hari engkau bekerja? Tuhan menetapkan 6 hari lamanya bekerja. Kalau di dalam terjemahan lain, kalian punya terjemahan lain, dilihat bahasa Indonesia sehari-hari, diterjemahkan seperti ini. Kamu kuberi 6 hari untuk bekerja. Kuberi, kunya Tuhan. Jadi bekerja itu adalah kuberi, Tuhan yang beri, ya, anugerah Tuhan.
Makanya kita mau bekerja, kita menghormati, kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di bagian lain lagi, terjemahan lain di dalam Selabir dikatakan begini, 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 6 hari penekanannya ya, lamanya engkau harus, ya penekanannya, harus seperti tema tadi ya. Sayang tema tadi itu tulisan harusnya nyempil kecil, mestinya gede sekali ditulis ya. Harusnya digedein gitu ya. Jadi penekanan di situ Tuhan bilang, kamu harus bekerja 6 hari Tuhan tentukan. Ya seperti itu. Oke, itulah kenapa alasannya manusia harus bekerja. Kenapa kita yang hidup di dalam Tuhan, yang sudah dipulihkan Tuhan, harus bekerja. Tidak bermalas-malasan seperti orang berdosa. Ya. Siapa yang malas bekerja, ya itu sama seperti orang yang belum lahir baru. Ya. Kalian harus rajin bekerja, bukan bermalas-malasan. Nah, bekerja itu punya tujuan, seperti tadi saya bilang. Kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau kita udah tahu ini pemberian Tuhan, ini sebuah natur karena kita diciptakan seperti Allah, kita adalah Allah yang bekerja, yang tidak pernah berhenti bekerja, sampai kini Tuhan bekerja, maka kita memahami bahwa kita memiliki tujuan di dalam bekerja. Ya, ini tujuan kita bekerja. Satu, ya kembali tadi ayat 26-27. Kejadian 1 ayat 26 ayat 27. Itu merupakan mandat ya, budaya istilahnya dalam teologi ya. Itu merupakan panggilan Tuhan kepada manusia ketika Tuhan sudah menjadikan manusia mirip dengan dia. Yang istimewa itu untuk menjalankan mandat, merupakan perintah, kewajiban manusia yang Tuhan haruskan manusia itu tadi mengelola, memelihara Taman Eden. Ya, itu jadi sebuah mandat. Kalau kita bicara mandat budaya, nah sore ini kita nggak kupas banyak sekali. Kalau itu waktu kita nggak cukup. Mandat budaya yang diberikan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita bekerja, tetapi merupakan sebagaimana kita yang mirip dengan Tuhan, diciptakan dengan serupa ya, rupa Allah, gambar Allah, maka kita memiliki power, kita memiliki kuasa. Kita juga memiliki, meskipun kita tidak mencipta, tetapi kita bisa mengembangkan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Ya, istilahnya apa? Creatio ex nihilo ya, nihilo. Jadi kalau Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada, kalau kita tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi kita bisa mengembangkan yang sudah dasar awal mula yang Tuhan sudah ciptakan, seperti itu. Jadi kekuatan-kekuatan yang sedemikian rupa ada pada kita. Harusnya kita memberikan output di dalam bekerja yang memiliki nilai seperti nilai yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan menentukan nilai sebuah kualitas kerja yang tinggi, yang baik, itu juga yang mestinya kita harus lakukan. Bukan hanya sekedar bekerja. Ya. Kalau kita mau mendalami soal mandat budaya. Ya. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar menempatkan kita untuk memelihara, mengusahakan taman, mengusahakan di tempat mana Tuhan tempatkan kita bekerja. Tetapi Tuhan menuntut sebuah kualitas, sebuah nilai hasil kerja yang tinggi. Ya, nah kita nggak dalamin itu, sore ini kita hanya mau melihat bahwa kenapa kita bekerja, kenapa kita harus bekerja, kenapa kita orang yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah dipulihkan, tidak boleh bermalas-malasan. Ya, itu merupakan salah satu tujuannya adalah mandat budaya. Untuk yang kedua adalah memuliakan Tuhan. Di dalam Yohanes, Injil Yohanes dicatat, Yohanes 6 ayat 27. Dikatakan di sana apa? Minta tolong bacakan. Teni barangkali bisa tolong bacakan. Ya. Silakan. Iya.
Bekerja bukan hanya untuk sifatnya, hanya untuk kebutuhan jasmani, makanan yang bisa rusak, tetapi bekerja dengan kualitas pandangan yang jauh ke depan, yang melebihi daripada jarak pandang kita, bahkan melebihi masa demi masa sampai kekekalan. Itu kualitas yang Tuhan ingin kita kerjakan. Ya, di dalam terjemahan lain di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan makanan yang bisa rusak, ya makanan itu bisa basi, bisa rusak, makanan itu bisa binasa. Tetapi bukan yang seperti itu yang Tuhan tuntut dari manusia baru, kita yang sudah diselamatkan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu Tuhan menuntut kita mengerjakan sesuatu yang untuk berdampak yang jauh sana di kekekalan. Ya, dikatakan di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan hartamu yang di sana yang tidak bisa dimakan ngengat, ya seperti itu. Yang di sanalah yang harus kamu kumpulkan lebih daripada sekedar makanan kebutuhan jasmani kamu di kehidupan ini. Apapun pekerjaanmu, ya, profesimu, ya, tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan. Apapun Tuhan tempatkan kita, entah itu kamu sebagai seorang dokter, atau engkau sebagai seorang guru, ataupun engkau sebagai seorang pemusik, dan lain sebagainya. Apapun profesimu, Tuhan menuntut engkau bekerja bukan hanya sekedar kebutuhan jasmanimu saja. Bukan hanya bersifat menumpuk kekayaan harta benda di tengah-tengah dunia ini. Tetapi lebih daripada itu adalah untuk jauh ke depan, untuk kekekalan. Itu artinya apa? Kita bekerja sesuai dengan standar Allah, memuliakan Allah. Itu ya poin yang kedua, memuliakan Allah melalui profesi kita, melalui setiap talenta kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Apapun talentamu, kerjakan dengan tidak hanya sebatas untuk kebutuhan jasmani, lahiriah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi lebih pada itu adalah untuk kekekalan, ya, bernilai kekal seperti itu. Yang berikutnya, berdampak kekal, ya tadi sudah disinggung sedikit dengan ayat yang sama, ya. Yohanes 6 ayat 27. Tuhan katakan, kerjakan sesuatu yang berdampak kekal tadi, ya, di bagian terakhir dari ayat itu. Jadi jangan kita bekerja hanya untuk kebutuhan jasmani kita. Terlalu egois kalau kita bekerja hanya untuk memenuhi pakai kita, makan kita, kekayaan, harta benda di tengah-tengah dunia ini. Hanya untuk keluarga, hanya untuk istri suatu saat, untuk masa depan kalian dunia. Terlalu dangkal, terlalu rendah nilai-nilai yang kalian buat, goal yang kalian rencanakan. Tetapi harus jauh lebih, lompatan yang jauh setelah kematian ini, kekekalan itu berdampak. Ya, dampak buat dirimu, dampak buat orang-orang di sekitarmu. Ya, ada nilai kekekalan yang kalian harus kerjakan. Ada dampaknya seperti itu. Itulah yang menjadi tujuan daripada manusia bekerja. Dan satu bagian lagi yang akan kita lihat, bagian terakhir ini, ya, adalah teladan Tuhan. Bekerja itu merupakan sebuah teladan Tuhan. Jadi tidak ada lagi kalau kita sudah mengerti kenapa manusia harus bekerja, kita sudah mengerti tujuan kita bekerja, kemudian Tuhan tidak berhenti di sana, Tuhan juga memberikan teladan kepada kita. Teladan ketika Tuhan menciptakan, kita lihat di awal tadi, kemudian teladan bagaimana ketika Yesus turun ke tengah-tengah dunia ini, memberikan sebuah teladan bagi kita, contoh untuk kita untuk bekerja dengan maksimal, dengan baik, memuliakan Tuhan, berdampak kekal. Jadi masihkah ada alasan untuk kita tidak bekerja dengan baik? Halo? Harusnya bagaimana kita? Sudah cukup banyak, ya, Tuhan berikan contoh-contoh yang membuat kita harusnya tidak lemah, membuat kita tidak bermalas-malasan.
Justru kita disupport, kita ditopang untuk kita bekerja dengan giat, dengan benar. Yohanes 5 ayat 17, ini satu ayat coba tolong dibaca. Ya. Ya, siapa yang bicara itu? Halo? Siapa? Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bekerja, ya. Bahkan Tuhan menegaskan apa yang tadi awal kita bahas. Tuhan bekerja sampai sekarang Bapaknya, ya. Tidak berhenti. Jangan kita berhenti Tuhan istirahat pada hari ke-7 terus tidak bekerja sekarang. Tidak. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengklaim ini lagi. Tuhan Yesus sendiri menegaskan ini lagi. Bahwa Bapa di surga bekerja sampai sekarang. Demikian juga Tuhan Yesus bekerja, Tuhan Yesus. Memberikan tanda, memberikan sebuah gambaran teladan, pola, contoh buat kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kalau kita lihat kisah Kristus ketika hidup di dalam pelayanan dia, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, memberitakan kebenaran Allah, ya. Kemudian dikatakan sampai larut malam, betul? Sampai capek. Tetapi kemudian pagi-pagi sekali dikatakan hari masih gelap, ya. Hari masih gelap kira-kira jam berapa ya? Halo? Jam 5 udah terang belum? Udah terang ya? Udah terang jam 5, jam 4 tuh aja udah terang. Bahkan ya kita patuklah jam 3-an, jam 4 Tuhan Yesus sudah bangun dan pergi bersekutu dengan Bapa di surga. Dia berdoa, ya. Coba kalian perhatikan teladan Kristus di dalam hidupnya, ya. Bekerja sampai larut malam, tidak kenal lelah, bangun pagi-pagi, berdoa, ketemu, bersekutu dengan Bapa di surga. Nah, ini sebuah contoh yang indah, sebuah contoh yang baik buat kita. Kita yang masih muda-muda kalian, ya, jangan kalah sama saya yang sudah mau pensiun. Saya tahun depan udah pensiun kerja, ya. Tetapi pensiun bukan menjadi catatan bahwa saya berhenti bekerja. Tidak, saya tetap akan bekerja. Bekerja dengan lebih mungkin lebih banyak penitipan beratan ke sisi kemanusiaan mungkin. Kalau dulu saya bekerja untuk hal lain, sekarang lebih kepada titik yang lain lagi. Tetap bekerja, ya. Bukan artinya berhenti, pensiun terus tidak bekerja, tidak. Kita mesti peka dengan panggilan Tuhan. Kita harus tahu apa yang Tuhan mandatkan kepada kita, ya. Setiap kita berbeda, tadi saya katakan dengan profesi yang berbeda-beda. Kita mesti peka apa yang harus kita kerjakan, apa yang Tuhan hendak saya kerjakan. Ya, seperti itu. Pensiun terus apa lanjutannya Tuhan ingin saya kerjakan? Tetap ada, tidak berhenti di sana. Oke, berikut adalah ya, sebagai aplikasi saja beberapa hal. Ada 3 bagian di sini. Oke, 1. Mari, saya mengajak orang-orang muda, kalian yang muda. Mari, giat bekerja untuk Tuhan, ya. Seperti Kolose 3 ayat 23, ya. Bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan hanya untuk dirimu, bukan hanya untuk manusia, bukan untuk orang-orang di sekitarmu. Itu hanya terlalu rendah nilainya, terlalu dangkal saya katakan. Planningnya hanya sebatas kau hidup di dunia. Padahal kehidupan kamu di dunia ini tidak berhenti. Masih ada kelanjutannya. Ketemu dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu berdampak kekal tadi katakan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Ya, sebab bekerja adalah anugerah Tuhan. Tadi kita tahu. Tuhan yang memberikan pekerjaan itu kepada kita. Jangan sia-siakan. Ya, talenta yang sudah Tuhan berikan harus dikembangkan dengan bekerja. Apabila engkau memberhentikan, talentamu mungkin akan diambil dan diberikan kepada orang lain. Ya, seperti perumpamaan tentang talenta, ya. Yang 5, 3, dan 1, ya. Kita ingat itu kisah di dalam Alkitab. Yang kedua, apa aplikasi buat kita sore ini kira-kira? Bekerja bukan hanya kebutuhan jasmani, ya tadi jelas. Yang bersifat sementara. Tetapi bekerja memberikan dampak kekal. Jadi mulai sekarang pikirkan, ya. Kalau kita sudah diberikan suatu konsep yang salah di sekitar kita dunia ini, duit dan duit, atau bahkan dari orang tua kita, ya, selalu
Duit, duit, dan duit. Sekolah ini nak, supaya duit dapat kau, supaya kau jadi kaya. Sekarang Tuhan bilang apa? Tidak hanya berhenti itu. Karena itu terlalu kecil, terlalu dangkal. Bagi saya itu nilai yang sangat rendah. Ya, kalau kita hanya bisa bekerja sama, kita nggak ada bedanya dengan orang-orang dunia ini. Bahkan orang dunia lebih hebat dari kita, bisa lebih kaya, lebih makmur dari kita. Ya, tapi kita tidak hanya sebatas itu, tetapi kita harus bekerja memberi dampak yang kekal. Artinya, melalui setiap profesi kita, melalui setiap pekerjaan kita, kita harus selalu menyuarakan Tuhan. Kita harus memberi dampak kekekalan. Kita harus menjadi teladan buat orang lain di dalam disiplin kerja, di dalam profesionalitas kita di dalam bekerja. Kesungguhan kita, ketekunan kita, kerajinan kita, kegiatnya kita bekerja. Supaya orang lihat bahwa kita berbeda karena kita pengikut Kristus. Itu baru berdampak kekal, ya, memberi dampak kekal. Saya ajak kita untuk seperti itu. Adik-adik semua, coba mulai benahi mindset yang salah kita ubah. Kita tidak hanya tamat, selesai kuliah, ya, lulus, terus bekerja untuk nyari uang dan uang. Ya, jangan berhenti di situ. Kalau Anda berhenti di situ, seperti tadi saya katakan, Anda tidak bedanya dengan orang-orang dunia ini. Anda rendah, Anda tidak punya kualitas yang tinggi yang dituntut oleh Tuhan dalam mandat budaya, dalam mandat bekerja tadi. Tuhan punya level, punya kualitinya high sekali yang kalian harus gapai. Ya, berdampak pada surga. Dan yang terakhir, tidak kenal lelah. Tadi saya katakan, dan pensiun, teruslah bekerja seperti teladan Tuhan kita. Tuhan tidak pernah pensiun. Tuhan menciptakan manusia, dikatakan semua baik. Menciptakan isi alam semesta, semua baik. Sampai kepada manusia, Tuhan memberikan janji, ya, untuk manusia hidup baik, tapi manusia berdosa. Tetapi Tuhan sudah pulihkan itu. Harusnya kita sekarang yang sudah dipulihkan, yang hidup di dalam Tuhan, kita harus melihat kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Hidup bekerja bukan hanya untuk pribadi kita, bukan hanya untuk orang-orang sekitar kita, bukan hanya sebatas di dunia ini, tetapi berdampak untuk kekekalan kita, untuk memuliakan Tuhan. Itulah, ya, kenapa kita harus bekerja, ya, supaya kita menjalankan apa yang menjadi mandat Tuhan. Kalau tidak, tentu ketika Anda sudah dipulihkan Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, Tuhan angkat ke surga. Tuhan bawa engkau di kekekalan, tidak tinggal di dunia ini. Ya, jadi bekerjalah sebagaimana Tuhan mengharuskan kita bekerja, tetapi harus tahu maknanya tidak berhenti untuk dunia ini. Kalau kau bekerja untuk nilai-nilai di dunia ini, berarti kamu masih belum memenuhi standar yang diharapkan Tuhan. Belum memenuhi makna yang Tuhan inginkan. Apa itu makna bekerja? Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita boleh menjadi pekerja-pekerja yang giat dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.